perkenalkan dulu, nama saya Yomi Raja. Kalau saya, pelayanan saya seorang penatua sama dengan kakak Kak Elis di Jemaat Ebenezer Lebak. Baik, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Yang saya ambil dari kitab Bilangan, Perjanjian Lama, Bilangan 20, ayat 2 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membaca ayat 2, Kakak Nona yang tadi WL itu ayat ketiga, dan seterusnya Kakak Yos, dan kita semua membaca sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan mulai dengan perikop Bilangan 20 ayat 2 hingga ayat yang ke-13, doa dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Lanjut. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke puncak gunung pertemuan. Lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternak. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu di bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, tetapi kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Ketika kita mengucapkan damai sejahtera, kita harus menyampaikannya dengan perasaan bahagia atau dengan ekspresi tersenyum. Kenapa? Karena kita sedang memberikan salam sejahtera kepada orang lain. Kalau kita bilang shalom tapi kita muka asam, kita bilang shalom tapi pandangan kita beralih kepada orang yang kita berikan salam, shalom itu, maka sia-sia shalom itu, salam sejahtera itu. Mungkin pada saat itu orang yang kita berikan kata salam sejahtera sedang mengalami hal-hal yang berat di dalam hidupnya. Ketika kita memberikan kata shalom atau salam sejahtera, kita sedikit meringankan beban yang ada di dalam hidup ini. Sekali lagi saya mau bilang shalom. Shalom. Mari kita tersenyum untuk Tuhan. Baik, Bapak, Mama, dan Saudara semua, tadi saya sudah perkenalan sedikit.
Ini pertama kalinya saya ada di dalam rumah ini. Jujur saya juga tidak kenal Kakak Yos awalnya. Hari ini baru kita berkenalan. Tadi pagi saya baru dihubungi. Tapi puji Tuhan, saya selalu percaya bahwa ada rencana Tuhan yang baik dalam setiap peristiwa. Kita akan sama-sama belajar tentang sore hari ini saya memberi judul ketaatan pada kehendak Tuhan. Musa ini satu nabi yang besar. Kita semua pasti sudah tahu siapa ini Musa. Dari sekolah minggu kita sudah sering dengar cerita tentang Musa, sangat-sangat populer. Lalu naik beranjak remaja, di kelas remaja, di pemuda, bahkan di gereja juga sering mengkhotbahkan tentang siapa ini Musa. Seorang pemuda, kalau dalam cerita di kitab Keluaran digambarkan dia punya bapak seorang Lewi, dia punya mama seorang Lewi. Kita tahu bahwa keturunan Lewi adalah salah satu suku yang dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan di dalam rumah Tuhan. Sehingga lahirlah anak Musa ini, tetapi pada zaman itu sedang terjadi pembunuhan bagi anak-anak. Pertama, maka orang tuanya menyelamatkan dia dengan menaruh dia di Sungai Nil. Dipilih dalam keluarga Firaun, dibesarkan oleh putri, dan sampai 80 tahun dia mengabdi di Mesir. Panggilan Musa untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di usia 80 tahun. Bapak sekarang umur berapa? Mau jalan 60. Saya tadi dengar sedikit dari Kakak Yos bahwa ada pergumulan dalam hati keluarga untuk bangun persekutuan doa di dalam keluarga. Tuhan menaruh perasaan itu atau perintah itu dalam hati Kakak Yos dan keluarga, Bapak Mama dan semua, karena ada pergumulan yang terjadi. Musa pun demikian. Pada waktu itu Tuhan melihat dia punya umat. Umat Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Itu jelas firman bilang. Sampai saat ini pun siapapun mau menentang itu tidak bisa. Karena firman Tuhan sudah memilih bangsa itu menjadi bangsa pilihan. Dan sampai kapanpun dia akan tetap menjadi bangsa pilihan. Bangsa Israel. Begitu mengasihinya Tuhan terhadap bangsa ini, maka dia tidak mau lagi bangsa ini ada dalam perbudakan di Mesir. Maka dia perintahlah si Musa ini yang sudah umur 80 tahun. Orang umur 80 tahun dalam zaman ini pasti ketemu membayangkannya sudah tua, pakai tongkat, jalan bongkok-bongkok begitu ya. Tapi Tuhan tetap perintah dia untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam perjalanan, kita tahu bahwa 40 tahun Musa itu bersama-sama dengan bangsa Israel. Ada banyak pergumulan, ada banyak omelan, ada banyak keluhan, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Salah satunya ini adalah ketika bangsa ini mereka merasa kehausan dan mereka minta untuk Musa ketong itu haus tengah mati nih ya. Tadi dalam firman bilang apa? Lu mau bawa ketong untuk kasih mati ketong ini tanah yang kering begini nih. Lalu Musa datang kepada Tuhan dengan satu permohonan kepada Tuhan, bagaimana cara memberi air kepada ini dia punya umat ini. Perintah Tuhan itu jelas. Di ayat 8 Tuhan bilang begini, ambil tongkatmu. Itu perintah pertama, ambil tongkat. Lalu perintah kedua itu harus menyuruh umat itu berkumpul. Itu perintah kedua dari Tuhan. Perintah ketiga Tuhan bilang, berkatalah kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Berkatalah. Jadi Tuhan minta Musa itu untuk berbicara kepada batu. Supaya batu itu mengeluarkan air. Namun apa yang terjadi, Bapak Mama dan Pak Saudara semua? Di ayat yang ke-11, Musa memang melakukan dua hal perintah Tuhan. Dia ambil tongkat, dia menyuruh umatnya berkumpul di hadapan dia dan Harun. Tetapi perintah yang ketiga ini dia tidak mengerjakannya.
Tuhan bilang suruh berkata kepada batu, bicara dengan batu, tetapi dia memukul batu itu sebanyak 2 kali. 1 dan 2, perintah dia taat. Perintah ketiga dia tidak taat. Kelihatannya, kalau kita baca sekarang tuh Tuhan kok hanya hal sepele saja. Tuhan suruh dia berbicara dengan batu, tetapi dia memukul batu itu 2 kali. Sama-sama hasilnya keluar air. Umat Israel bisa minum. Tetapi pada prosesnya, Musa tidak taat kepada Tuhan. Dan konsekuensi dari ketidaktaatan itu adalah dia tidak akan masuk ke tanah Kanaan. 40 tahun berjalan sebagai pemimpin umat, bawa ini ribuan bahkan jutaan umat Israel, sudah beranak cucu, sudah ada yang mati, generasi baru. 40 tahun Tuhan tidak kasih masuk di tanah perjanjian Kanaan, hanya karena tidak taat. Tuhan suruh bicara dengan batu, dia pukul tongkat itu dengan batu. Dia pukul batu dengan tongkat 2 kali. Bapak, mama, dan saudara-saudara yang dikasihi dengan Tuhan, mengapa ketaatan itu sangat penting? Mari kita buka Alkitab. Ketaatan itu sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Mari coba kita buka di Roma 8 ayat 6. Coba satu orang kalau sudah dapat baca kasih kita. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu adalah mengerjakan apa yang roh kehendaki untuk kita kerjakan. Coba satu orang baca lagi di Galatia 5 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, jelas firman Tuhan bilang begitu. Jadi ketaatan itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Mengerjakan apa yang menjadi keinginan roh. Seringkali kita ini manusia, karena kita bilang kita ini manusia, kita selalu bilang melakukan pembenaran diri. Oh, kok masih hidup oleh dagingnya. Padahal firman itu jelas. Tuhan itu memerintah kita untuk hidup menuruti keinginan roh. Karena kita semua ini ketika peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, Tuhan meninggalkan kita yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menjadi pribadi ketiga Yesus yang tinggal di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Adanya di mana? Adanya di dalam hati sini. Saya yakin kita semua di sini pasti pernah mendengar suara Tuhan berbicara di hati kita masing-masing. Saya yakin itu dan saya percaya. Kalau tadi kakak yang bilang sakit selama 2 minggu, ya. Tetapi kakak punya pelayanan yang juga menjadi tanggung jawab. Dan roh itu menolong kakak untuk sembuh. Ataupun kakak nona yang sedang bergumul dengan ujian. Roh Kudus menolong dalam berbagai proses. Memang harus ada tantangan-tantangan. Dalam kehidupan orang percaya tidak mungkin kita mau bilang kita pun hidup ini baik-baik saja, lurus-lurus saja, tidak ada masalah. Tidak mungkin. Bagaimana kita yang manusia daging ini mau hidup dengan baik-baik saja? Lalu Yesus yang adalah Tuhan itu dia menderita di dalam dunia. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Maka tidak mungkin orang-orang yang menjadi pengikut Kristus itu mau hidup enak di dunia. Tidak mungkin. Kamu harus merasakan penderitaan. Kamu harus melewati pergumulan. Kamu harus melalui tantangan. Supaya kamu belajar tentang kehendak Tuhan dalam hidupmu. Mengikuti kehendak roh itu adalah mengerjakan apa yang Tuhan taruh di dalam hati.
Cara mari kita ujinya begini. Cara mengujinya yang mana yang dari roh Tuhan, yang mana dari daging. Contoh, kalau hari Minggu pagi di Bapak Mama udah biasa gereja jam berapa? Paling pagi di gereja jam 6 rata-rata gereja demit jam 6 pagi. Lalu di jam 5 pagi itu Tuhan kasih bangun ketong. Ada banyak cara Tuhan kasih bangun, entah bikin perut sakit kok, rasa kencing kah apa begitu, atau rasa haus begitu. Bangun jam 5 pagi. Sebenarnya Tuhan mau kita bangun dan kita beribadah kepada Tuhan di saat itu. Itu cara Tuhan. Tuhan itu misterius, tidak bisa dimengerti dengan akal budi cara kerjanya Tuhan. Tetapi karena ketemu keinginan daging ini sangat kuat, maka ketemu selalu bikin penawaran dengan Tuhan. Masih mengantuk. Angkat selimut, tutup tambah, angkat bantal, peluk tambah, habis kencing sudah kembali tidur. Lalu penawaran yang berikut di Tuhan adalah masih ada gereja kedua, jam 8 ataupun gereja sore jam berapa, jam 5 lah. Itu kita sedang mengikuti keinginan daging. Keinginan roh itu mau kita bangun dan kita beribadah kepada Tuhan. Kenapa harus di pagi hari? Kenapa harus di sebelum matahari terbit? Kenapa karena semua yang Yesus kerjakan, semua peristiwa itu selalu terjadi sebelum fajar menyingsing. Bahkan kebangkitan Yesus juga terjadi sebelum matahari terbit. Tuhan mau kita mengawali hari kita bersama dengan Tuhan. Kalau dari hari Senin sampai Jumat, kita bisa mengerjakan itu. Kalau orang yang seberumah tangga, misalnya punya anak sekolah jam 7, soalnya mungkin dia bangun jam setengah 7. Atau jam 6 itu sudah terlambat, apalagi kalau jarak tempuh jauh. Pasti bangun 2 jam atau 2,5 jam sebelumnya. Kalau di hari biasa, kenapa kita bisa mengerjakan itu dengan baik? Mengapa di hari perhentian, hari untuk Tuhan kita menunda-nundanya? Artinya itu kita masih hidup dalam keinginan daging. Karena kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan taruh di ketumbuh hati. Yang Tuhan taruh di ketumbuh hati adalah bangun pagi itu, muliakan Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan. Masa ketemu mau kalah dengan ketemu saudara yang muslim dong. Dong masih pagi-pagi jam 4 dong sudah datang kepada Tuhan. Dong cuci muka, cuci tangan, apa dong istilah wudhu lah. Begitu datang beribadah kepada. Dan ketemu orang Kristen masih tidur. Hati-hati. Bukan jaminan ketemu ikut Tuhan begitu lama. Musa 40 tahun melayani Tuhan. Tuhan sudah izinkan masuk di tanah Kanaan. Jangan sampai ketemu pengiringan terhadap Tuhan. Tuhan sudah izinkan ketemu masuk dalam kerajaan surga. Hati-hati. Apalagi kalau ketemu itu pelayan Tuhan. Ketemu orang yang biasa melayani dalam pekerjaan Tuhan. Misalnya pendeta, penatua, diaken, pengajar, atau apalah guru sekolah minggu, ketua pemuda. Yang namanya pemimpin umat itu dia harus selalu menjadi teladan. Dia harus menjadi contoh bagi orang yang dipimpin. Kakak Yos di guru kok? Ya, apalagi Bapak Guru. Bapak Guru harus selalu memberi teladan. Apa yang dibicarakan itu yang dikerjakan, itu yang dilakukan. Yang namanya integritas. Dalam Tuhan pun Tuhan menuntut seperti itu. Tuhan menuntut untuk kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Jangan sampai 30 tahun, 20 tahun melayani Tuhan, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi sia-sia. Mari kita buka di Matius 7 ayat 21 kalau tidak salah. Matius 7, kalau ada yang sudah dapat silakan dibaca. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya jelas. Bukan yang berseru-seru, bukan yang tiap hari beribadah, tinggal di gereja, aktivis dalam pelayanan, tetapi dia tidak melakukan Tuhan kehendak.
Tuhan bilang apa nanti? Enyala engkau. Sekali-kali aku tidak mengenal engkau. Ketaatan kepada Tuhan itu menjadi kunci utama. Melakukan apa yang menjadi roh, apa yang roh kehendaki untuk kita kerjakan. Karena keinginan daging dan keinginan roh selalu bertentangan. Itu permusuhan dengan Allah. Jadi kalau ketong mau menjadi musuh Allah, silakan ketong saja ikuti keinginan daging ketong. Tetapi kalau ketong mau menjadi sahabat Allah, mari ketong ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam kedudukan, Tuhan itu dia sangat eksklusif. Dalam kedudukan. Karena dia Tuhan, dia itu kudus, dia itu mulia, dia itu suci, dia itu raja di atas segala raja. Karena dia Tuhan. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan cakrawala Tuhan ciptakan. Itu dalam kedudukan Tuhan terhadap manusia. Tetapi dalam relasi antara Tuhan dan manusia, Tuhan itu inklusif. Dia mau manusia memperlakukan hubungan atau membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti ada banyak panggilan di dalam firman itu. Tuhan selalu menyebut kita sebagai anaknya. Kadang-kadang juga Tuhan menyebut kita sebagai sahabatnya. Kalau dalam Kidung Agung itu dia lebih ekstrim lagi. Dia sebut mempelai perempuan atau mempelai laki-laki. Hubungan suami istri. Hubungan yang sangat dekat. Kita harus bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mazmur, tidak salah Mazmur 91 ayat 14. Coba satu orang baca, kasih kita. Mazmur 91 ayat 14. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Hati yang melekat. Jadi relasi kita dengan Tuhan itu Tuhan mau. Kalau misalnya ketong nih, apalagi anak-anak muda. Kalau beta belum menikah. Jadi misalnya kalau beta sedang jatuh cinta dengan seseorang, begitu, Tuhan mau seperti perasaan orang jatuh cinta. Mau makan ingat pacar, nah Tuhan juga mau begitu. Mau makan ingat Tuhan, mau tidur ingat Tuhan. Mau melakukan sesuatu, ambil keputusan dalam hidup itu selibatkan Tuhan. Nah, relasi seperti itu yang Tuhan mau. Perasaan seperti itu yang harus kita bangun dengan Tuhan setiap hari. Bukan Tuhan itu menjadi pilihan terakhir. Nanti ada masalah, sudah doa, susah bisa apa-apa baru datang cari Tuhan. Tidak relasi seperti itu yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Karena roh kita dan roh Tuhan itu menyatu. Makanya tadi Mazmur bilang hati yang melekat dengan Tuhan. Karena yang Tuhan tinggalkan di hati kita ini Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita semua itu sama. Tidak ada yang 50%, tidak ada yang 20%, 80%. Tapi semuanya sama, 100%. Dan Tuhan berdiam diri di dalam kita. Dan Tuhan itu juga, maksudnya Roh Kudus yang dalam diri kita ini, dia akan bertumbuh, dia akan berkobar-kobar, dia akan berakar semakin kuat kalau kita membangun relasi dengan kita dengan Tuhan. Itu hanya dua hal saja yang kita kerjakan setiap hari. Berdoa dan baca firman. Perintahnya tidak susah untuk dikerjakan. Berdoa. Kenapa perlu berdoa? Orang bilang, cara mengartikan sederhana begini. Doa itu napas. Dan firman Tuhan itu makanan. Jadi kalau orang soleh berdoa dan soleh baca firman, sama dengan dia tidak bernapas dan tidak makan. Yang dimaksud dengan bernapas dalam rohani kita. Kita ini kan tubuh, roh, dan jiwa. Nah, roh kita ini yang harus kita kasih makan, kasih nafas dia. Supaya dia bisa bernapas, dia bisa bertumbuh, dia bisa berakar, dia bisa berkembang kuat. Itu roh itu yang kita kasih lewat doa. Dan firman Tuhan itu menjadi makanannya. Dia seperti mengibaratkan seperti bibit begitu, yang disiram setiap hari dan dia akan bertumbuh.
Firman Tuhan itu menjadi pegangan kita, menjadi firman-Mu jadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman itu menguatkan kita. Firman itu menegur kesalahan, bahkan menginsafkan dosa sekalipun. Kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Bagaimana cara ujinya? Cara ujinya tadi yang sudah saya jelaskan. Cara ujinya adalah semakin rajin baca Alkitab, maka firman Tuhan, hikmat Tuhan akan mengajari kita setiap hari. Itu otomatis. Saya mau bersaksi sedikit. Tadi pagi saya bangun, ya seperti biasa aktivitas berdoa. Lalu Tuhan kasih firman ini bicara soal ketaatan. Soal ketaatan. Yang saya khotbahkan tadi, ini yang tadi pagi Tuhan bicara di saya. Lalu sekitar jam 9 Kakak Yos hubungi saya. Ternyata saya baru mengerti tadi dalam perjalanan. Ternyata Tuhan sedang mendidik saya soal ini karena Tuhan mau saya bicara dalam keluarga ini. Dalam keluarga ini. Bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan. Orang Kristen tidak mengenal kata kebetulan. Kita semua hidup dalam kepastian. Karena pasti itu ada janji di dalam firman Tuhan. Janjinya terlalu banyak. Ikuti saja. Maka ketong akan lihat bagaimana janji-janji Tuhan digenapi atas ketong hidup. Bapak mama beta bukan lahir sebagai orang yang tidak punya kaki. Beta lahir orang yang normal, seperti semua punya kaki. Tapi 15 tahun yang lalu mengalami kecelakaan, ditabrak truk. Pagi itu waktu masih kerja di LSM. Dan harus kehilangan satu kaki. Dan puji Tuhan, hari ini bisa berdiri di sini dan melayani pekerjaan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang bukan karena betanya, tetapi semuanya karena Tuhan berbuatan. Ada rencana-rencana Tuhan dalam ketong hidup yang mungkin ketika ketong mengalami hal-hal yang berat, ada dalam titik terendah ketong hidup, dan ketong selalu bertanya, Tuhan di manakah Engkau? Tuhan kenapa tidak menolong saya? Tuhan bilang beta ada di situ. Beta selalu ada di lubuk samping. Beta selalu ada di lubuk hati. Tetapi lu saja yang selalu mengeraskan hati. Mungkin pada waktu itu Musa sudah capek. Sudah capek dengan umat Israel pun mengomel-mengomel. Yang tukang bersungut-sungut. Yang terkenal tegar tengkuk. Tukang melawan, orang Kupang bilang. Mungkin dia sudah capek. Maka pada saat itu dia pukul itu tongkat. Tetapi kita harus tahu bahwa yang kesabaran itu roh. Galatia 5 tadi yang kita baca di bagian bawahnya. Roh, buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran itu ada nomor 4. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dimulai dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Satu buah dia punya 9 rasa, satu orang dia punya 9 karakter. Dan itu karakter Kristus. Kita harus bisa menguasai diri terhadap segala hal, termasuk menaklukkan keinginan-keinginan daging dalam kita sendiri. Bapak mama tadi saya dengar Kakak Yos bilang ini ada pergumulan untuk membentuk persekutuan doa. Bahkan kakak sudah natsar Ya. Saya mau kasih tahu bahwa kerjakanlah itu secepatnya. Ada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan bagi kakak sekeluarga untuk menjadi berkat bagi orang di sekeliling sini. Mungkin kita mulai dari lingkungan terdekat, keluarga inti, bisa dalam rumah, orang dalam rumah, teman sekerja, teman sepelayanan, atau sepupu, om, tante, itu yang kita ajak dulu. Bukan saya belum terlalu paham tentang syarat-syarat mengubah persekutuan doa, tapi bisa konsultasi di UPP Persekutuan Doa di gereja. Mengerjakan itu yang Tuhan taruh di hati kakak dan bapak mama semua. Karena kakak bilang berawal dari pergumulan mama sakit dan kerinduan itu untuk punya persekutuan doa di dalam rumah ini. Kerjakanlah. Itu yang roh mau kakak kerjakan. Itu yang roh mau untuk keluarga ini kerjakan.
Mungkin kita masih pikir nanti bagaimana, caranya bagaimana, susahnya bagaimana. Kerjakan saja dulu. Jangan pikir apa yang tidak bisa kita kerjakan. Serahkanlah semua kepada Tuhan. Amsal bilang apa? Serahkanlah semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan, kami punya kerinduan untuk punya persekutuan doa di dalam rumah ini. Bahkan kami sudah bernatsar. Natsar itu janji dengan Tuhan. Itu apa yang terikat di bumi, dia terikat di surga. Dan harus segera dikerjakan. Jangan tunda untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita tidak tahu rencana Tuhan bagi kakak sekeluarga di 10 tahun, 10 tahun terlalu jauh. Mungkin tahun depan, 2 tahun depan, apa? Tetapi mari kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Taat saja dulu. Taat saja dulu. Taat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan itu membawa kita kepada hal-hal yang kita pun otaknya tidak pernah pikir, kita pun hatinya tidak pernah pikir. Bahkan kita sudah akan sangka-sangka, oh ternyata maksud Tuhan itu ini terhadap kami. Tuhan itu misterius, dia eksklusif, tapi dia selalu membawa kita punya hubungan yang dekat dengan dia. Itu contoh yang luar biasa. Dan kita belajar daripada sosok Yesus itu, dia punya karakter manusianya itu sangat luar biasa. Karakter manusianya. Dia tidak selalu membuat dirinya seperti Tuhan di bumi. Dia menjadi manusia 100% dan ketong sebagai manusia belajar daripada karakter itu. Ketong tidak bisa mengerjakannya kalau ketong mengerjakannya dengan daging. Oleh karena itu ketong butuh Roh Kudus untuk mengubahkan ketong. Ketong butuh pertolongan Roh Kudus untuk membaharui ketong setiap hari. Pembaharuan dari Tuhan itu datang setiap hari. Yang menjadi persoalan kita mau atau tidak untuk diubahkan Tuhan. Mau tidak untuk diperbaharui oleh Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mama, ini yang bisa beta bagikan bagi Bapak Mama semua pada malam hari ini. Mari ketong semua sama-sama belajar taat. Beta juga sedang dalam proses untuk belajar taat. Kadang-kadang juga masih suka ikut keinginan daging. Tetapi ketong percaya bahwa Roh Kudus itu punya kuasa yang besar. Dan dia akan mengerjakan melebihi daripada apa yang kita pikir dan kita minta.